Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Sekali lagi dengan semangat shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara yang bersukacita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, boleh lambai-lambaikan tanganmu di atas kepala dan beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat ibadah online. Mari kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah terjadi atas kehidupan kita. Sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, mari kita mau satu dalam doa. Sama-sama tundukkan kepalamu. Kita mau bersyukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Karena kami mau memuji menyembah Engkau, mengucap syukur buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu yang bawa kami pada sukacita, kesembuhan, pemulihan, bahkan mujizat akan terjadi pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Tuhan Allah yang benar, kami menyembah Tuhan Allah yang dahsyat dan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap yang percaya dan siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama engkau katakan amin. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari setiap yang bersyukur datang dengan naikkan pujian-Mu. Sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun kau selalu melihariku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan semusim berlalu. Semusim berlalu,
pelihara kami Tuhan. Kasih dan setiamu, tak pernah layu. Sama-sama naikkan pujian syukurmu, katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh kami sembah, kami sembah. Oh kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Bapa saya, Bapa saya. Haleluya. Kami bawa pujian syukur kami Tuhan. Oh Kau baik buat kami. Oh Kau baik, beramat baik. Oh haleluya. Mari angkat suaramu, buka hatimu pagi hari ini, dan mulai sembah Yesus Tuhan Allahmu. Dia baik, Dia selalu baik, Dia selalu baik. Dia yang mengerti, menolong, menolong. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan Allah seperti-Mu. Oh kita takkan ada kasih. Haleluya. Oh syukur kami naikkan. Oh pujian syukur kami Tuhan. Dan kebaikan kemurahan-Mu lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami pagi hari ini Tuhan. Saatnya kami mau fokus, biar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Malah sumber kekuatan kami, Kau sumber pertolongan hidup kami. Hanya padamu kami berlari Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada manusia satupun yang dapat menolong kami selain nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami percayai sepanjang hidup kami. Kau yang bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Dia. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi melebihi kepalamu.
tanda pernyataan pagi hari ini engkau bersyukur dan sangat bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau pagi hari ini Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari lebih tinggi angkat suaramu, sama-sama bangkit berdiri dan tinggikan Dia. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Katakan bersyukur, 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 yes, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Jemaat sendiri naikkan pujianmu, katakan bersyukur, say. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Yes. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup kami. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah sepanjang hidup kami hanya untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan bersuka cita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama engkau katakan amin. Beri tos kanan kirimu sebelum memuji Tuhan, katakan Tuhan Yesus juru selamatmu, Tuhan Yesus sumber pertolonganmu. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kau yang mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Naikkan pujian syukurmu pagi hari ini dengan semangat. Amin. Hey, hey, hey. Kecaplah dan lihatlah, yes, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, hey, kecaplah dan lihatlah, betapa
setiap kita, amin. Allah yang memeliharaku. Katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan bagi nama Yesus Tuhan. Dia Allah sumber kekuatan kita, amin. Amin. Yang percaya dia sumber kekuatan kita, naikkan pujianmu lebih tinggi lagi, angkat kedua tanganmu dan katakan, Allah sumber, hei kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebab dia sumber kekuatan kita, dia sumber pertolongan kita. Kasih dan kuasanya tidak terbatas dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama dengan percaya katakan, say, hanya kau milikku di surga. Katakan, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya siapa? Hanya Yesus, amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Yang percaya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya rindu jemaat sendiri GBD Ebenezer memuji Tuhan. Katakan, hanya kau Tuhan, hanya kau milikku di surga. Katakan, tiada lagi Tuhan, tiada yang ku miliki. Katakan pada Yesus, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau angkat kedua tanganmu bagi Yesus, katakan, Allah sumber, kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 hey, selamanya, yeah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebelum duduk, beritahu sekalian dirimu, katakan, ya sumber kekuatan kita, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang sudah nyata pagi hari ini, melingkupi setiap kami Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah
Biarlah kami memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu memberi dengan sukacita dan penuh ketulusan hati untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Yang siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kau katakan, amin. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan percaya. Katakan, dalam nama Yesus kami dapatkan kemenangan hidup kami tuh. Ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, yes, amen. Ku dapat jawabanku. Katakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus kami dapatkan jawaban kami Tuhan. Ku dapat jawaban. Yang percaya naikkan pujianmu, katakan, kepuji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagi. Dengan percaya sambil bangkit berdiri, lebih tinggikan suaramu dan katakan, puji Kau Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Pagi hari ini kita semua percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pembebasan. Kau yang terikat, kau dibebaskan. Engkau yang dalam masalah, kau terima jawabannya daripada Tuhan. Tuhan hanya mau bagian kita untuk percaya kepadanya. Biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita. Percaya, ada mujizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Engkau yang sedang berbeban berat, engkau akan menerima sukacita daripada Tuhan. Hanya percaya, hanya percaya. Tuhan mengalirkan Roh Kudus-Nya
untuk menolong kita, memampukan setiap kita. Amin Yesus. Kau yang saat ini, apapun itu masalahmu, kita semua tidak ada yang tahu. Amin. Bawa itu kepada Tuhan Yesus, amin. Ya Yesus. Dia sumber jawaban, Dia sumber kemenangan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kau yang butuh Tuhan, kau yang perlu Tuhan pagi hari ini. Buka tanganmu sebagai tanda kau menyerahkan sepenuhnya kehidupanmu di dalam tangan Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh pertolonganmu, kami tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagi jemaat sendiri dengan percaya naikkan pujianmu. Ku puji Kau, kuasanya tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu, yes, nyatakan pagi hari ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam Yesus. Pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi. Lebih lagi percaya katakan. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus
kuasa-Mu tidak pernah terbatas atas setiap kami. Kami percaya walaupun belum terjadi, walaupun belum ada jawaban, walaupun kami belum melihat, tapi kami percaya kemenangan sudah tersedia bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kau yang percaya dan siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama engkau katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Cek, cek. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Saudara menikmati ibadah pagi ini? Saudara menikmati ibadah pagi ini? Panggilan Kristus adalah untuk menjadi gereja yang benar. Saya beri judul tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu panggilan Kristus menjadi gereja yang benar. Menjadi gereja yang benar. Katakan bersama, menjadi gereja yang benar. Bukan gereja yang besar, tapi gereja yang benar. Siapakah gereja itu saudara? Siapa? Siapa? Saudara dan saya. Haleluya. Mungkin orang bertanya, gereja yang apa? Gereja itu adalah saudara. Kemah yang sementara ini akan kita tinggalkan, termasuk tubuh saudara. Kelak suatu saat nanti pada waktunya ketika Tuhan memanggil saudara, saudara akan meninggalkan tubuh ini. Itu yang seringkali tidak bisa dimaknai oleh setiap orang percaya. Bahwa apa yang Yesus kerjakan ketika dia turun di alam maut, dia menebus dosa saudara dan saya. Dan ketika dia membuka mata, dia berkata, jiwamu ada di dalam tanganku. Saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Hidup saudara ada di dalam tangan Yesus. Jiwa saudara. Kadang pernah gak saudara berpikir gini, sedangkan nyawanya saja dia beri buat saudara dan saya. Apatah lagi kalau cuman hanya sekedar kebutuhan sehari-hari saudara. Tetapi kenapa manusia seringkali dirundung dengan rasa khawatir, ketakutan, yang sebenarnya mungkin tidak akan pernah terjadi seperti apa yang dia pikirkan. Nah, panggilan Kristus untuk menjadi gereja yang benar, bukan gereja yang besar. Bertumbuh di dalam kebenaran. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran, wajib bagi kita memiliki sikap hidup. Dan untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan ini saudara, komitmen menjadi hal yang sangat penting untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Seseorang yang tidak mau menundukkan dirinya, tunduk, taat kepada firman Tuhan saudara, sangat berbahaya sekali saudara.
Karena di tengah-tengah dunia dengan segala macam godaan yang bisa menyeret setiap pribadi saudara dan saya untuk kita melenceng dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan saudara. Panggilan Kristus untuk menjadi gereja yang benar, bukan menjadi gereja yang besar. Nah, di hari-hari ini seringkali pengiringan kita kepada Tuhan itu dipengaruhi oleh hal-hal yang secara materi. Rasanya kalau anak Tuhan gak diberkati itu rasanya kurang afdol. Padahal perkenanan Tuhan itu tidak ditentukan dari seberapa banyak materi yang saudara miliki. Perkenanan Tuhan atas hidup saudara, yaitu ketika engkau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, untuk menjadi gereja yang benar, bukanlah satu hal yang mudah. Menjadi gereja yang besar mungkin bisa kalau kita sedikit saja mengusahakan mengundang artis, mengemas satu ibadah KKR, panggil pembicara dengan pemain musik yang hebat-hebat. Dulu sebelum pandemi rasanya buka gereja itu gampang banget gitu ya, saya lihat. Baru lulus mungkin som atau apa, mungkin punya beberapa uang, ngontrak ruko, panggil pembicara, undang, bikin event, selesai KKR, undang, gak tahu jemaat mana pokoknya undang. Setelah bikin KKR pulang itu didata, rumahnya di mana Bu? Pulang di Sangoni Sembako, nanti minggu depan lagi datang ya. Panggil pembicara, wah makin lama, makin bertambah besar, makin bertambah. Dulu 1 ruko, 2 ruko, 3 ruko, cepat ya, dalam 4 tahun kita sudah 1000 jiwa dalam jangka waktu 4 tahun. Sedangkan pendeta GPDI bergumul, banting tulang, sudah 10 tahun jemaat masih tetap 5-10 orang. Mulai muncul dalam hati kita, kok mereka bisa cepat seperti itu ya. Kita ini sudah militan, doa puasa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru ke tempat ini. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Setelah mulai beranjak seiring dengan berjalannya waktu, jiwa-jiwa mungkin mulai bertambah pula persoalan yang dihadapi oleh setiap gereja. Gesekan mungkin demi gesekan mulai muncul. Sebenarnya apa motivasi kita datang ke gereja? Apa tujuan kita datang ke gereja? Menjadi gereja yang benar, saudara. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-36. Kita baca secara bergantian ya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 36. Iya. Saya baca ayat 25, saudara baca ayat yang ke-26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan, hidup yang kekal.
yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia, kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kita lompat di ayatnya yang ke-60. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yohanes ini ditulis untuk kita gerejanya. Gereja Tuhan yang sedang dipersiapkan. Mempelai-mempelainya. Setiap saudara adalah gereja yang sedang dipersiapkan untuk menjadi gereja yang benar. Untuk menyongsong kedatangan sang mempelai itu, yaitu Yesus yang menjemput gerejanya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, motivasi kita itu di dalam pengiringan kita itu kepada Tuhan adalah melakukan firman-Nya. Setuju? Saya mau tanya, motivasi saudara datang ke gereja, saya mau tanya, kira-kira apa motivasi saudara datang kepada Tuhan? Mencari kebenarannya. Kenapa firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang kebenaran ini tidak mudah, saudara. Kebenaran itu akan menyatu di dalam kehidupan kita tatkala kita menghidupi setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Kalau kita melihat kembali di ayatnya yang ke-26 dikatakan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Gak sedikit saudara, kekristenan kita di hari-hari ini, motivasinya ke gereja hanya untuk soal urusan perut saja. Saudara. Bagaimana saya diberkati, usaha saya diberkati. Saya sakit, saya ke gereja mau cari Tuhan. Tetapi kita tidak pernah mau mengenal secara pribadi siapa Yesus yang kita percayai itu. Kita hanya mencari dia, hanya mencari mujizatnya.
Kalau kita melihat Yesus diikuti oleh orang-orang pada saat itu, ketika mereka melihat di depan mata mereka bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Gak heran saudara, banyak orang yang mengaku katanya Kristen ke gereja beribadah hanya mencari roti yang apa ya? Ya kalau bisa semuanya aman-aman lah. Aku buka usaha ini berhasil, segala sesuatunya dijawab oleh Tuhan semuanya. Saudara, bagi Tuhan itu seperti semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah hidup saudara. Materi, kekayaan, gampang. Bagi Tuhan simsalabim, plek langsung. Tetapi untuk mengubah, untuk hidup menjadi gereja yang benar. Waduh saudara, butuh proses. Sebuah perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Mengenal Dia di dalam badai kehidupan kita. Mengenal Tuhan di dalam pergumulan kita. Mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya ketika Dia melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi faktanya di lapangan banyak mereka yang mengikut Yesus hanya karena kebutuhan jasmani. Roti. Kalau motivasi kita di dalam beragama itu yaitu adalah mujizat, ya itulah tujuannya. Dia tidak pernah bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi motivasinya hanya mencari mujizat. Kalau motivasi kita di dalam bergereja hanya untuk mencari mujizat, ya itu ialah yang menjadi tujuannya. Bagaimana saya hidup sukses? Saudara tahu orang kaya yang muda di dalam Alkitab. Ketika dia bertanya kepada Yesus, Yesus, aku hendak sempurna. Bagaimana caranya agar supaya aku sempurna? Wah, kamu 10 hukum Allah, semua hukum Musa telah aku lakukan, semua yang begini-begini. Seolah-olah merasa diri, wah aku sudah layak, kepingin sempurna. Ketika Yesus menyatakan sebuah pernyataan, pergi, jualah hartamu dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh anak muda yang kaya ini, kisah di dalam Alkitab. Dia pergi meninggalkan. Karena banyaklah hartanya. Apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita bergereja? Kalau motivasi kita di dalam bergereja hanya untuk mencari keuntungan, ya itulah tujuannya. Kita nggak jauh beda dengan orang-orang yang datang ke dukun, paranormal, agar supaya keinginan kita itu terrealisasi, kita menyodorkan syarat-syarat yang diminta oleh sang dukun. Bawa ayam putih, bubur, apa lagi? Bubur merah. Ya kan? Apa itu dulu tempat sembayangan nih, wong apa itu? Di mana itu? Saya dulu sama oma saya dulu, gunung apa itu? Aduh, gunung apa sih itu namanya? Oh, Gunung Kawi, iya betul. Ada orang, saya masih ingat waktu itu saya masih SD kelas 4 diajak di Gunung Kawi, saya masih ingat itu. Saya perhatikan, lalu saya tanya sama oma saya, oma itu kenapa kok ada orang duduk di bawah daun apa, pohon apa gitu loh. Terus katanya, oh ya dia tunggu sudah seharian.
Jadi kalau kejatuhan daunnya itu, keguguran daunnya, jebrek. Katanya nanti jadi kaya gitu loh. Oh iya, jadi bayangkan saudara, seharian duduk di bawah pohon gitu. Kita nggak jauh beda dengan mereka. Kalau motivasi kita di dalam beragama atau motivasi kita di dalam bergereja hanya untuk mencari kepuasan kita, kayak seperti kita mengatur Tuhan. Tuhan, kalau bisa hidupku seperti ini ya, kita mendikte Tuhan. Syaratnya begini-begini ya, aku lakukan ini, asal kamu, aduh saudara. Kayak seperti apa ya, Tuhan itu dibuat kayak sesajen gitu ya, mungkin loh ya. Syarat-syaratnya apa sih? Syarat-syaratnya supaya diberkati oleh Tuhan. Wah ini. Oh syarat-syaratnya kamu harus rajin, setia, beribadah kepada Tuhan. Saudara, ketika kita membaca, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Mereka mencari mujizatnya bukan mencari Yesus yang adalah Tuhan yang sanggup mengadakan itu semua. Tetapi mereka hanya mengejar mujizat itu. Mereka hanya mengejar roti secara jasmani. Yang memuaskan daging mereka jika mereka lapar. Ini motivasi yang seringkali ada di dalam setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Aku mau ke gereja. Dapat mujizat, persoalanku beres. Sehingga tidak ada tanggung jawab iman Kristiani saudara. Iman itu timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Tanggung jawab saudara ketika saudara menerima keselamatan itu, apakah di dalam kehidupanmu engkau benar-benar mengerjakan keselamatan itu? Engkau mengenal secara pribadi. Dikatakan sini, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Gak sedikit mereka yang notabene anak Tuhan ke gereja, tujuannya hanya untuk pemuasan kebutuhan jasmani. Tidak ada satu keterikatan hubungan yang lebih intim lagi dari sang pemberi berkat itu sendiri. Dikatakan ayat yang ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti yang turun dari surga. Cukup hanya Yesus, semuanya pasti beres. Kalau di dalam kehidupanmu ada Yesus, engkau tidak perlu mendikte, semuanya akan menyertai. Kenapa firman Tuhan selalu katakan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka segala perkara itu akan ditambahkan. Kita mencari Tuhan mau hanya mujizat. Wah. Kita ingin menikmati mujizat tetapi kita tidak mau pikul salib. Mengambil rupa, mengambil bagian dari penderitaan Yesus itu sendiri. Bagaimana ketika engkau mungkin dihina, bagaimana ketika engkau mungkin difitnah, bagaimana ketika mungkin engkau dibuli. Oleh karena kebenaran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Bukan karena melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa yang sudah dikerjakan di Sambi Harum? Banyak. Kalau saya mau bicara tentang mujizat, dari kecil sampai besar saya hidup oleh karena mujizat. Kalau mau ditanya soal mujizat, mujizat itu hari-hari.
anak pendeta mau disuruh ajar mujizat. Pernah satu kali waktu di Jalan Sedayu, pengerja, saya masih kecil disuruh-suruh, Fik, minta sama papa, beras sudah habis. Saya pergi, Pa, katanya, ya saya nggak sebutkan nama ya, pengerja dulu. Katanya kakak berasnya udah habis. Oh iya, papa almarhum orang tua saya cuman bilang, oh iya. Iya nanti papa. Sudah 5 menit. Karena mungkin pengerja ini belum makan atau gimana, berasnya habis gitu. Dikasih tahu lagi. Bilang sama papa, beras sudah habis. Dia gak berani ngomong sendiri saudara. Saya lagi. Pa, katanya kak ini berasnya habis. Oh papa saya, almarhum papa saya langsung jengkel naik. Aduh. Langsung dipanggil tuh pengerja. Sini kamu. Kenapa kamu kok suruh-suruh Victor bilang lapor? Saya sudah tahu, saya sendiri sini sedang puasa. Ini cuma nunduk saja. Langsung dibilang, kamu pernah nggak doa tumpang tangan sama orang sakit? Pernah? Belum om, saya belum pernah mendoakan menumpang tangan orang sakit. Nah sebelum kamu menumpang tangan sama jiwa-jiwa, ambil dulu tempat beras itu. Cepat, ya ambil. Nah, taruh di depan. Nah, kamu belum pernah praktekkan toh berdoa untuk tumpang tangan orang sakit. Sekarang tempat beras ini sedang sakit. Coba kamu tumpang tangan. Antara masuk akal atau saya masih ingat itu waktu masih SD itu. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Stop. Doamu itu salah, doamu salah. Kebutuhan kami itu banyak, sabun, lipstik. Mesti jelas minta sama Tuhan apa? Oh ya om, beras om habis. Ah ya sudah. Jelas kalau berdoa. Ya, ulangi lagi. Tuhan Engkau tahu kami membutuhkan beras. Kami percaya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, kirim kami berkat. Haleluya, amin. Percaya? Percaya. Ya sudah, balik. Percaya. Tunggu 2 jam. Tiba-tiba ada orang ketok pintu. Om. Tiba-tiba orang yang gak disangka-sangka, bukan jemaat, gak tahu dari mana saudara. Kok tiba-tiba Tuhan kirim mampir ke Jalan Sedayu, Gang 4 nomor 1. Mintanya beras, yang dikasih apa? Gula, telur, minyak goreng. Kita mintanya beras, yang dikasih gula, telur, minyak goreng, super mie. Dulu masih zamannya super mie, apa itu? Mie kuah apa itu? Apa yang mereknya? Pokoknya super mie lah. Nah itu super mie paling lama itu. 1 dus. Bayangkan mintanya beras dikasih telur, gula. Wah dahsyat. Waktu dibawa sama anak Tuhan ini dipanggil. Almarhum orang tua saya langsung nih. Lihat tempat beras itu sekarang sudah gak sakit. Penuh dengan beras. Iya om. Apa cuma beras Tuhan kasih? Enggak om. Coba bilang satu-satu apa? Telur, gula, mie, semua baru dibilang. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan berbicara tentang mujizat banyak saudara. Tanda-tanda di sini banyak. Tetapi mungkin seringkali kita gak percaya dengan tanda-tanda itu. Dikatakan, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Yesus bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Dia rela mengosongkan diri, meninggalkan kerajaannya. Turun menjadi sama seperti saudara dan saya. Mereka tidak mencari pribadi itu sendiri, yaitu Yesus.
yang adalah Tuhan. Kita mungkin seringkali terkesima dengan berkat-Nya, tetapi kita tidak mau menjalin satu hubungan dengan pribadinya lebih. Kalau motivasi kita di dalam mencari Tuhan hanya hal-hal yang bersifat materi, tanpa kita mengenal pribadinya, menghidupi setiap perkataan-perkataan firman Tuhan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Maka dengan sendirinya terjadi satu perubahan di dalam kehidupan saudara. Karakter saudara menjadi gereja yang benar. Kalau gereja yang benar dimanapun hidup saudara berada, hidup saudara pasti mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang ini sebuah tamparan yang keras saudara. Karena apa? Justru pelaku kejahatan itu mereka yang notabene orang-orang yang ngakunya pengikut Kristus. Orang-orang yang ngakunya pengikut Kristus. Kenapa sulit sekali di hari-hari ini menjumpai gereja yang benar? Gereja yang benar, kehidupan kita bisa menjadi berkat, membawa orang datang kepada Yesus. Sikap kita, tutur kata kita. Saudara lebih jengkel mana? Melihat penjahat, penipu dengan orang kelihatannya alim tetapi penipu. Lebih jengkel mana? Lebih sakit hati mana? Ini orang kelihatannya ke gereja, alim, tapi penipu. Ya lebih baik tahu-tahu orang yang benar-benar jahat, penipu ya memang itu memang, ya tahu-tahu dia jahat ya memang dia penipu. Yang ya memang dia jahat, gak heran penipu. Bayangkan saudara, terlihat ke gereja, ikut ibadah, alim, kelihatannya kusuk, tetapi penipu. Lebih enak mana saudara? Itulah yang dikecam oleh Yesus. Jubah agamawi. Ahli-ahli Taurat dan Farisi. Sikap kita terkadang seringkali serupa dengan mereka. Ahli Taurat dan Farisi. Hanya terlihat pakaian agamawi. Kelihatan ke gereja aktif. Bahkan mungkin bisa saja pemain musik, pemimpin pujian. Bahkan mungkin sudah dipercayakan firman. Bahkan mungkin sudah melayani guru sekolah minggu. Tapi jadi penipu. Waduh. Itu kejahatan yang sempurna. Yang menyalibkan Yesus apa? Pakaian agamawi. Ahli-ahli Taurat dan Farisi. Jangan sampai saudara, kita jadi seperti ahli Taurat, ahli Farisi. Ahli share-share ayat firman Tuhan, jago. Puji Tuhan, tetap berdoa ya, shalom. Firman Tuhan berkata begini-begini, padahal kita gak ada di situ. Lebih enak gak? Lebih enak gak? Waktu terjadi kasus yang heboh di Surabaya sebelum memasuki awal pandemi. Teman saya pemain musik, pas teman saya kebetulan di gereja itu. Dia bilang begini sama saya, Sam, kene wis sungguh-sungguh kusuk melayani Tuhan. Dilalan yang dhuwur kok ohok-ohok. Lho apa maksudnya? Ya ngono iku. Bayangkan saudara. Saya tidak menghakimi,
Tetapi ini sebuah realita, fakta yang kita jumpai gereja di hari-hari ini. Besar secara jumlah, fasilitas keren, semua bermerek. Full audio, bila perlu pemain musiknya yang profesional kita bayar. Sound system gak enak sedikit, ganti. Siapa ya ini? Ganti. Kita profesional, kita gaji orang. Tetapi ketika waktu mengungkap siapa pribadi seseorang itu, langsung terjun dari langit. Masih untung langsung masuk pandemi, gak terekspos. Banyak saudara. Dulu gak ada sosial media. Lah kalau sekarang, kamu bikin masalah sedikit, tek, saya video loh Pak. Saudara disalip sama mobil, cuk, seret, saudara gak terima, waduh, wah geger, wah ini geger, ini lihat oknum ini terima, polisinya, langsung. Istrinya di mobil. Saya bilang, ngapain ke syuting-syuting? Iya ini tanda bukti Pak, tanda bukti. Langsung satu dunia bisa lihat, oh ini kesalahannya. Kok dulu belum ada sosial media. Tapi kalau sekarang begitu kita melakukan kejahatan, orang merasa dirugikan, dia bisa tuntut saudara. Hanya dengan video itu dia kelihatan. Tapi zaman sekarang gak ada yang tersembunyi. Menekankan materi, berkat secara jasmani, tetapi tidak pernah mengalami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sehingga gak heran tidak terjadi perubahan dalam hidupnya. Kalau kita, motivasi kita ke gereja hanya mencari pemuasan kebutuhan jasmani, mujizat, apa, aduh saudara. Tetapi tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Komitmen kita pada kebenaran akan memurnikan segala motivasi kita. Komitmen kita akan kebenaran akan memurnikan segala motivasi kita yang tidak benar. Ketika kita komitmen akan kebenaran saudara, maka saya yakin dan percaya di dalam pengiringanmu kepada Tuhan akan terjadi satu perubahan yang luar biasa. Coba kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-25. Bahaya kalau seandainya orang cuma hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku firman. Kita lihat di Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Satu kisah. Tersirat satu makna yang cukup dalam dari ayat ini. Lukas pasal 11 ayat yang ke-25. Dengan cepat ada yang sudah dapat? Lukas 11 ayat yang ke-25. Mana ayatnya ini? Terus 26. Wah, ini maksudnya apa saudara? 7 setan lebih jahat. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran saudara diterangi. Mulai dibersihkan oleh firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada tindakan dan menghidupi setiap perkataan firman Tuhan itu saudara. Saudara hanya menjadi pendengar, pendengar. Bom waktu, proof, kelihatan aslinya. 7 setan. Jadi gak heran saudara. Orang yang tadinya kusuk melayani. Waktu yang akan mengungkap setiap pribadi kita itu siapa di hadapan manusia. 5 tahun, 10 tahun kayaknya wah berapi-api melayani Tuhan. 20 tahun akhirnya terungkap. Bluk. Waduh, lah kok koyong ini. Kalau saudara mendengar dan melakukan apapun yang dikatakan oleh manusia, mungkin saudara tetap dibully oleh karena kebenaran, engkau menderita oleh karena kebenaran. Saya yakin dan percaya waktu yang akan mengungkap perjalanan setiap kehidupan orang-orang percaya.
engkau tetap taat dan setia, engkau melakukan firman Tuhan. Sampai firman Tuhan itu mewarnai kehidupanmu, karaktermu menjadi berubah. Itulah gereja yang benar. Di hari-hari ini gereja ibarat seperti rumah makan. Penyambutannya, gak salah sih dengan tata sound system yang luar biasa. Karena mungkin mereka memiliki biaya. Tetapi menjadi satu pertanyaan. Sudahkah Kristus menjadi bagian di dalam hidupnya dan mewarnai setiap tingkah langkahnya? Itu pertanyaan yang sampai saat ini penuh tanda tanya. Kelihatan ke gereja, kelihatan beribadah, tetapi tidak ada satu perubahan di dalam hidupnya. Ini sebuah proses perjalanan yang cukup panjang. Bukan hanya saudara, saya pun sedang berlatih. Itu pun juga babak belur, saudara. Jangan dikira untuk kita berespon sesuai dengan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seringkali terjadi di luar kendali kita. Itu gak gampang, saudara. Untuk berespon menjadi seperti anak-anak Tuhan. Karakter kita akan terlihat di situ. Wah, kasar banget ini orang. Baru disalib sedikit mungkin. Wah, meso-meso betul loh. Disalib pepet, sweat, dipepet maning set. Di burine ono stikeri, Jesus inside. Turun. Kon gak ngerti yo, kon gak ngerti. Gak sadar identitasnya dia itu Jesus inside. Model kayak ngene Jesus inside. Wah. Gak jadi contoh, saudara. Kenapa saya mau katakan ini kepada saudara? Membagikan hal ini sebenarnya. Sudah bertahun-tahun. Kita puluhan tahun jadi anak Tuhan. Cuma hanya mendengar. Gak heran, saudara. Ketika kita gak melakukan firman, setan masuk jadi lebih beringas. Kejahatan lebih jahat di dalam gereja. Mau cari penipu, ada dalam gereja. Mencari pembunuh, ada gak dalam gereja? Orang yang ada di dalam gereja, belum tentu dia ada di dalam Yesus. Tetapi orang yang hidup di dalam Yesus, sudah pasti dia ada di dalam gereja. Yang setuju katakan amin. Di dalam gereja, wah kayaknya. Ketika terkuak kasus Sambo ini, apanya gak geleng-geleng. Memuji Tuhan. Dulu sebelum bintang 2 bentuk komsel mungkin ya. Mulai diangkat, promosi. Tapi biasanya gitu ya. Orang kalau mulai diangkat, mulai berubah identitas. Mulai berubah identitasnya. Ingin mencari pengakuan. Wah. Dengar, lakukan. Maka saya yakin dalam pengiringan kita fokus akan hal-hal yang di atas. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika motivasi kita beragama kita itu benar. Yohanes 6 ayat yang ke-27 dikatakan, mari kita perhatikan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Ketika saya merenungkan ayat ini, saudara, sungguh benar. Hidup dengan pengabdian kepada Tuhan.
Kalau motivasi kita benar di hadapan Tuhan, saudara, maka segala apapun yang kita kerjakan, semuanya berfokus pada kekekalan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Artinya apa, saudara? Berkomitmen pada keseimbangan roti dan firman. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Manusia di hari-hari ini sering seperti menjadi budak hanya untuk pemuasan kebutuhan jasmani yang sementara ini. Sehingga gak sedikit lupa akan hubungannya dengan Tuhan. Saya gak melarang saudara bekerja cari uang. Pagi pulang malam, malam pulang pagi. Gak melarang saudara. Tetapi jangan pernah engkau melupakan hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya gak melarang saudara untuk saudara bekerja sebagai bentuk tanggung jawab. Tetapi jangan pernah kita melupakan tugas dan panggilan kita, yaitu untuk menjadi gereja yang benar. Berkomitmen pada keseimbangan roti dan firman. Roti bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu, firman yang sudah menjadi manusia, roti yang turun dari surga, yaitu adalah firman yang kita baca untuk kesehatan jiwa saudara di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Gak sedikit anak-anak Tuhan yang cuman hanya datang kepada Tuhan seperti seorang anak dengan berbagai daftar permintaan ini, itu. Tetapi tidak pernah mau mengenal pribadinya lebih dalam. Tidak mau membangun hubungan intimnya dengan Tuhan. Tidak bisa berkomitmen menjaga keseimbangan mana waktunya Tuhan, mana waktunya bekerja. Semua waktu dipakai untuk kebutuhan sementara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Hidupku bukan soal dompetku, hidupku adalah pengabdianku. Aku mencintai kebenaran, berkomitmen, apapun yang firman Tuhan katakan, aku akan hidupi dan aku akan lakukan. Kalau seseorang memiliki satu komitmen untuk dia menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, maka kita gak usah perlu khawatir dengan masa depan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita terus bertanya kepada Tuhan, kenapa ini, kenapa begitu, kenapa ini. Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Saudara cuma hanya cari roti saja. Saudara sudah makan kenyang loh. Saya mau tanya, saudara kenyang gak dengan Tuhan? Towo saudara. Tapi itulah manusia. Keserakahan seringkali menguasai hidup. Tidak pernah ada satu ucapan syukur. Tidak pernah ada satu rasa sukacita. Aduh, selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kok seolah-olah hidupku ini yang penuh dengan pergumulan orang lain. Aduh, rasanya menderita jadi orang Kristen. Akhirnya saudara terputar di padang gurun 40 tahun. Bersungut-sungut hanya karena soal perut. Dibanding-bandingkan. Enak yuk gaji. Aduh saudara. Jangan pernah membanding-bandingkan lah. Kalau saudara di dalam hidup saudara ada Yesus. Ada satu sukacita damai sejahtera. Meskipun makan tahu tempe. Saudara menikmati damai sejahtera itu. Untuk apa kita berkelimpahan harta? Wah, memanfaatkan, memanipulasi Tuhan. Tuhan aku tetapi dalam hidupnya tidak ada satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu kenapa di ayat yang ke-60
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup? Coba tolong ditampilkan itu ayatnya ya, 60. Dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-60. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Oleh karena itu saudara, kalau kita mencintai kebenaran, kita pasti terluka. Kalau kita mencintai kebenaran, kita pasti terluka. Saya pun di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira jemaat tersinggung apa ora gitu. Sampai ada yang bilang, waduh Pak Victor itu khotbahnya, aduh nyindir-nyindir keras. Bukan nyindir keras, karena daging saudara sudah terlalu dominan. Stadium akut saudara. Tahu stadium akut? Kalau stadium akut hanya sekedar lip service, kelihatan. Agamawi saudara. Minggu ke gereja, oh ya minggu ke gereja bawa Alkitab. Tetapi hidupnya gak bisa dirasakan oleh orang di sekitar. Saudara. Berapa jiwa saudara sudah bawa kepada Tuhan? Kalau gak hanya memikirkan diri sendiri, bagaimana aku uripku ini Tuhan, bagaimana memikirkan saudara-saudara. Lakukan saja firman Tuhan, lakukan saja firman Tuhan. Dengar, lakukan dengan iman. Dengar, lakukan dengan iman. Perintah Tuhan itu banyak saudara. Kalau saudara berkomitmen kebenaran untuk menghidupi setiap perkataan Tuhan, saudara tidak usah perlu khawatir dengan masa depan saudara. Memang kita menderita karena kebenaran, tetapi ketika kita dijawab oleh Tuhan setiap doa-doa kita. Wah, luar biasa saudara. Di balik penderitaan itu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Siapa yang berani membela kebenaran firman Tuhan, menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, taat dan setia, Tuhan pasti bela. Amin. Amin saudara. Keras, yes. Tetapi kalau Tuhan memuaskan saudara, tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau Tuhan yang memuaskan saudara, tidak bisa dinilai dengan uang. Saudara hidup dalam kebenaran. Ini saya alami sendiri saudara. Meskipun dikatakan, wah banyak itu kasar, perkataan benibah. Lebih kasar Yohanes saudara kalau khotbah. Bukan khotbah, Yohanes itu ya, kalau dia pembaptis. Kalau dia membaptis. Hei kamu ular beludak, kamu belum menghidup, sana. Itu di depan umum saudara. Menegur Raja Herodes langsung di depan hidung. Gak tudung aling-aling langsung. Kalau hamba Tuhan langsung negur di depan udang. Hei kamu ular beludak. Enak gak? Coba kalau saya langsung tegur saudara di depan hidung saudara. Hei kamu ular beludak. Di luar kelihatan dilabur putih seperti kubur, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang, busuk. Kalau saya langsung tunjuk hidung sama saudara. Bagaimana? Tapi saya masih penuh dengan pertimbangan. Terkadang meskipun tidak dipanggil saja dengan 4 mata, seperti cacing kepanasan, saudara. Padahal cuma hanya bicara di mimbar. Itu bukan demi saya, demi kebaikan saudara. Kebenaran harus dinyatakan. Di dalam gereja kita jumpai pembunuhan, penipuan. Semuanya kamuflase, saudara.
Saya juga nggak tahu apa yang Tuhan mau bagi jemaat di tempat ini. Kalau saudara menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, hidupmu menggembalakan semua orang. Membawa jiwa datang kepada Tuhan. Waduh, luar biasa. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Amin saudara. Amin saudara. Jangan sampai saudara meninggalkan bekas yang tidak, bawa-bawa nyatut namanya orang, pinjaman online, gak izin-izin, sudah pakai nomor HP, tahu-tahu ditelepon, Pak kenal ini. Amit-amit jabang bayi. Bergaya Pak selebritis. Wah, gak ngerti nyicil, Bang Detil. Tidak mau mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Firman Tuhan sudah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah, berpadalah dengan apa yang ada. Itu janji firman Tuhan. Kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak kuat dengarkan perkataan yang keras? Karena kita belum dewasa. Kita belum siap. Tapi kalau kita terbiasa mendengarkan perkataan firman Tuhan yang keras, melatih panca indera kita. Sudah genap memiliki panca indera yang lengkap, mampu membedakan mana yang baik dan yang gak baik. Saudara bertumbuh menjadi dewasa, menjadi gereja yang benar. Berikan salam kanan kiri saudara, katakan, siap menjadi gereja yang benar. Ya, jadi gereja yang benar. Ojo sampai mulai nang omah. Om kan apa? Aku dicakar karo bojoku om, lu alah. Lihatlah tanda merah di pipi. Lu kok cari siapa? Lu cari ini kehendak Tuhan. Aku pencet om. Gak masuk gereja, malu ditelok karo om. Mari diantem. Bukan hanya jemaat yang akan diuji. Gembala saudara juga diuji. Saudara mau bertumbuh bersama. Siapa di sini yang mau bertumbuh bersama, angkat tangan. Saudara bersama-sama dengan saya, angkat tangan. Oleh karena anugerahnya, saudara, kita bisa menerima keselamatan itu. Dengar, lakukan. Kalau saat ini mungkin ekonomimu lagi mampet, seret. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa? Lo amin. Oh, mengucap syukur ya apa om? Dak dikduk om, jantungku apa om? Jatuh tempo. Kembang kempis. Golek pinjol ya, golek pinjol. Golek pinjol saudara, hati-hati. Nama saudara akan dibusukkan saudara. Saya pernah nyasar, loh kok bisa anak Tuhan ini pakai nomor HP saya loh. Pak nama ini gini, waduh nama aku dimasuk nomor HP ku saudara. Kak sopan aja nih. Aduh saudara, jangan sampai kita hanya kamuflase, kelihatan ke gereja, kelihatan melayani, tetapi tidak ada perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Sing kasar tetap kasar, karo bojone, sing sombong-sombonge yo akut, gak rendah hati, terus apalagi, macam-macam saudara. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini,
Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat yang ke-66, gak bisa ya dinyalain. Yohanes 6 ayat yang ke-66, sebagai ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Saya undang pemain musik. Mulai dari waktu itu, tidak kuat dengan perkataan yang keras, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Perbarui kembali motivasi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Milikilah komitmen untuk kita menghidupi setiap perkataan firman. Haleluya. Tundukkan kepala saudara. Saya rindu sejenak kita mau angkat pujian ini. Sampai sejauh ini langkah imanmu, pengiringanmu kepada Tuhan. Cobalah kita mengevaluasi diri. Tuhan, apakah karakterku sudah berubah? Bukan satu kebetulan, terkadang peristiwa Engkau izinkan terjadi di luar kendali kami. Untuk mengungkap siapa kehidupan kami sebenarnya. Dimanapun saudara berada, respon saudara akan menunjukkan siapakah yang ada di dalam hati saudara. Keegoisankah atau Yesus yang ada di dalam hatimu? Memang benar ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau pasti akan terluka. Daging ini pasti akan tersayat-sayat. Ketika engkau tetap berespon sabar terhadap situasi yang mungkin tidak engkau kehendaki. Tapi percayalah, hal itu Tuhan pakai untuk melatih imanmu berjalan di dalam ketaatan. Haleluya. Tak pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Betapapun harga yang harus ku bayar, bukan setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita angkat pujian ini, resapi setiap bait dalam pujian ini. Haleluya. Tak akan pernah sukses sampai sejauh ini. Apakah masih ada di dalam hatimu? Engkau berkata, Tuhan, Engkau kok gak baik. Hidupku kok gak berubah-berubah, Tuhan. Masalah kok gak berhenti, terus bertubi-tubi. Haleluya. Amin. Untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Setia melayani,
kita semua bangkit berdiri. Tak akan pernah ku sesali dari pertama. Haleluya. Kami mau tetap melayani Engkau Tuhan, mengiring Engkau dalam keadaan situasi kondisi apapun. Inilah komitmen kami Tuhan. Kami mau menghidupi setiap perkataan firman-Mu. Mahkota kehidupan. Haleluya. Melayani, mengasihi-Mu. Haleluya. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar hanya keyboard saja, saudara katakan dalam hati, melayani, mengasihi-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap melayani Tuhan dalam bentuk apapun yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Kami mau tetap setia karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Sekali lagi, nyatakan dengan suara yang keras. Melayani, mengasihi-Mu. haleluya. Seumur hidupku Sampai sejauh ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan melayani. Melayani, mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu kan tetap. Haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kebaikan-Mu bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti, yang terus dan terus mengalir. Sekalipun kami melewati di berbagai musim dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap berespon sesuai dengan apa yang Engkau mau untuk kami kerjakan. Amin Yesus. Kami adalah gereja-gereja yang benar. Ya, Dimanapun kehidupan kami berada, biarlah terang Kristus itu terpancar keluar dari hidup kami. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Mari Tuhan, kami mau agar supaya dari tempat ini Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Di kantor, di rumah, di pekerjaan, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu.
Firman-Mu telah memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami tidak hanya hidup dari roti, melainkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kami mau mencari Tuhan. Kami mau berkomitmen menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Sehingga komitmen kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu memurnikan setiap motivasi-motivasi yang salah dan tidak benar. Agar kami boleh dapat mengenal hidup-Mu secara pribadi yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, yang diberkati firman Tuhan siang hari ini, beri tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, dan kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan ekstra persembahan siang hari ini. Mari beri yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk pekerjaan di tempat ini. Amin. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami rindu memberikan dengan sukacita dan ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan maju ke depan untuk persembahan yang kedua.
Tidak ada? Mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan menerima berkat dari hambanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. katakan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa Mari sekali lagi, angkat pujianmu, agungkan namanya, dengan percaya katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas Daerahku. Haleluya. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita arahkan ke depan buat generasi gereja ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap anak-anak yang datang di depan ini Tuhan. Mereka adalah generasi-generasi yang Kau titipkan di gereja ini. Untuk mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kepercayaan-Mu bagi kami dalam menggembalakan setiap jiwa-jiwa ini Tuhan. Kami mau agar supaya dari gereja ini juga akan lahir pemberita-pemberita Injil. Dimanapun anak-anak kami berada Tuhan, boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ini kami berdoa buat jemaat Tuhan juga yang mungkin di hari ini tidak hadir. Mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi pergumulan. Kami percaya di tengah-tengah pergumulan yang Engkau izinkan terjadi, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang mengikuti tayangan streaming di rumah, Engkau memberkati. Kami percaya kami yang sudah datang pada saat ini yang mencari Tuhan, tidak terkecuali dari bangku depan sampai belakang, Engkau sudah memberkati kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini, memberkati kami semuanya. Apa yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, salam dahsyat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu